Halo teman-teman listener semua, kembali lagi bersama kami di Pas Podcast. Tempat kita bakal ngebahas hal-hal yang seru banget pokoknya. Tak kenal maka kata sayang, perkenalkan nama aku Leonino Castilong. Dan di episode kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman aku. Hai listeners, perkenalkan nama aku Sharon Donso. Hari ini pastinya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Apalagi ini pasti sangat relate dengan anak-anak yang masih bersekolah ataupun yang mau masuk ke jenjang kuliah. Topik kali ini yang akan kita bawakan adalah passion versus pressure, balancing school and future. Wah, topiknya kelihatan berat ya. Ya lumayan, tapi penting kok dibahas. Emang penting banget buat dibahas Iya. karena kan banyak yang masih bingung kayak aku harus ngikutin passion, harus ngikutin kata orang atau malah ngikutin harapan orang tua. Masih bingung nih. Atau bahkan ada yang bingung. Passion aku sebenarnya apa sih? Aku sukanya apa sih? Kalau Iya. kamu apa passionnya? Aku pribadi ya, Ya, passion aku tuh menggambar dan bermain biola. wah, seru tuh ya, kreativitas banget. Aku suka banget kalau misalkan singgung gitu tuh udah langsung kayak aduh plong banget hati. Aku nggak bisa gambar. Jujur aku cuma bisa gambar gunung. Gunungnya kebalik lagi. Nggak, Oke, aku cuma bisa gambar gunung doang, pemandangan doang. Itu I pun kayak see. anak SD. Oke, kalau kamu passionnya apa, Le? Kalau passion aku suka nyanyi, suka main musik juga. Bagus juga Jadi tuh. jadi aku suka cover lagu. Ada gitar. Oh, oke, Kita nyanyi nih. mana mana ambil kita dulu. Jadi ya aku bisa main piano, bisa main gitar, bisa sedikit alat musik tiup juga. Oke oke. Ya jadi sedikit sharing, aku dulu pernah ikut lomba Sedekai Jakarta, lomba nyanyi. Jadi itu beneran first time aku ikut lomba nyanyi. Wah gimana tuh deg-degannya, wakilin sekolah lagi. Dan itu pas aku datang ke tempatnya, aku ngeliat itu bener-bener orang-orang yang lebih tua dari aku. Dari situ aku paling muda, paling Hmm, kecil. Dan aku ngeliat teknik vokal mereka, cara mereka nyanyi, bahkan lagu-lagu yang dipilih juga keren-keren. duh, Aku cuma lagu sederhana aja. ya lagu Oke, sederhana. sampai akhirnya udah selesai nyanyi, semuanya udah kelar, makan-makan, sampai akhirnya pengumuman juara. Juara ketiga lewat, aku juara dua. Waduh. Wah itu bener ya, aku duduk paling depan karena waktu awal datang itu masih pagi-pagi. Hmm, Jadi aku kepagian datang sama guru sama orang tua. Jadi kita dapat duduknya ke depan aja udah. Jadi sekalian duduk di depan, dan di situ pas lagi aku dapat pengumuman juara dua, aku beneran kayak loncat-loncat, seneng banget. Karena deg-degan. masih bocil ya, karena masih bocil jadi nggak tahu malu. Deg-degan banget gak sih lawan Deg-degan, mereka? deg-degan, parah, parah. Karena itu aku beneran first time I ikut see. lomba. Berarti di dalam passion kamu ini juga ada yang namanya tekanan ya? Ada Ada. tekanan di situ ya? Yang pertama aku takut nggak menang. Sebenarnya itu kayak semuanya sih. Iya, Kayak ya, terus yang kedua juga aku takut ngelihat orang-orang yang jago banget dari aku juga. I see. Benar-benar banget. Nah, di sini tuh muncul konflik kayak di mana sih? Gimana kita harus bertindak? Kayak Hmm. kita harus ngikutin passion kita Hmm. atau kita ngikutin jalan yang kata orang itu aman buat kita, kayak menjamin masa depan kita. Jadi kita di sini tuh pasti kayak bingung ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ini, apalagi kita yang kayak SMA ini, terus Yang yang mau mau ke kuliah, jenjang kuliah itu bahkan pasti yang kayak, kuliah, ya bahkan yang kuliah yang mau ke kerja kan, ya kayak, hmm, waduh, kita harus ngapain nih? bahkan masih bingung. Iya, masih bingung, bahkan bahkan masih bingung. Iya. Wah, gimana ini kita nih? Nah, itu dia makanya topik kita itu membalance kan. Hmm, Membalance dari eh, passion kita dan tekanan kita. Jadi dari bingung itu kan pressure kita kan. iya. Nah, kesukaan kita itu passion kan. Jadi gimana caranya kita menanggulangi itu, menyeimbangkan kedua-duanya supaya itu tetap jalan bareng-bareng gitu loh. I see, jalan bareng-bareng ya. Nah, kalau menurut kamu, passion tuh sebenarnya bisa di masa depan gak sih? Karena Menurut kan orang masih bingung kan. ya, menurut aku pribadi passion tuh bisa jadi masa depan juga.
kalau kita benar-benar menekuni hal itu ya. Apalagi kalau kita benar-benar berpikir kayak, passion ini tuh aku dari passion ini kayak benar-benar pengen menghasilkan sesuatu dari hal ini. Tapi kalau misalkan passion itu cuman kayak sekedar aku suka doang sih, itu nggak Nah, akan iya, nggak nggak akan apa bakal ya? ada apa-apa gitu, Iya, nggak menghasilkan apa-apa, nggak cuma ngomong akan doang. menghasilkan apa-apa karena sebenarnya passion ini tricky juga ya. Iya, betul. Jadi kadang perlu namanya nekat ya. Iya, perlu nekat. Nekat ya. Dan kita perlu namanya jangan ngomong suka doang. Kita perlu namanya effort. Iya, Usaha. bener. Usaha itu penting banget. Dan kita juga perlu namanya strategi. Kita perlu planning dong. Masa kita cuma jalanin doang tapi kita nggak punya planning. Jadi Iya. kita nyiapin planning A, plan B, plan C. Kalau misalkan aku ambil ini, passion aku ini, berarti aku menghasilkan ini gitu. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau tentang passion ini mungkin gak semua orang passion itu jadi yang terutama kayak jadi Iya. masa depan dia. Tapi passion ini pun sebenarnya bisa jadi sesuatu yang ngebalancing tekanan kita. Kayak misalkan kalau misalkan kita hanya sekedar suka ya, Mm-mm. nggak kayak jadi karir kita ke depannya gitu, itu bisa ngebalance kita. Misalkan nih, aku pas SMA kan pengen masuk jurusan IPS. Iya. Wah, Tapi IPS. awalnya mau Awalnya. masuk IPS tapi nggak diizinin sama orang tua. Jadi akhirnya aku masuk IPA. Nah, Oke. sebenarnya ini tekanan buat aku, pressure buat aku kayak aduh, teman-teman aku semua pada pintar-pintar nih. Kayak semua tuh kayak menggebu-gebu banget kalau Iya. belajar kayak aduh, pintar banget mereka semua. Akhirnya aku jadi kena tekanan kayak aduh, aku nggak pinter, kayak aduh aku biasa aja Ada gitu-gitu. pressure di situ Iya, ada ya. pressure di situ. Dan aku kayak kurang minat gitu kan. Jadi kayak Iya. Agak kepaksa iya juga. agak kepaksa juga. Cuman Iya. akhirnya ya di sekolah kan ada ekskul ya. Iya. Kebetulan di sekolah aku ada ekskul ensemble. Wah, jadi kamu bisa alirin passion kamu di situ. Iya. Jadi tekanan aku ini aku salurin di passion aku. Jadi supaya aku nggak ngerasa keberatan dengan tekanan aku selingin dengan bermain alat musik. Oh, jadi kamu Iya. bisa menyeimbangin ya. Iya, di hari-hari aku belajar yang berat kayak tiap hari pulang jam 3 terus lanjut les segala macam. Terus datang di hari Jumat, di hari ekskul itu aku langsung rasa kayak plong Wah, banget. Ya, kayak seru banget nih, bakal seru. iya, aku Karena bukan kamu ngerasa demen, kamu capek. suka kan? Iya, karena itu passion aku. Jadi justru bukan jadi sebuah tekanan buat aku mengikuti semua kegiatan pembelajaran ini, walaupun nggak sesuai jurusan yang aku mau. Tapi karena ada passion aku di situ, akhirnya jadi seimbang kayak kayak terbayarkan gitu loh dari kayak Iya. rasa capek segala macam itu terbayarkan karena ekskul itu. Iya. Jadi kamu setuju kalau misalkan sekolah itu membuat passion kamu bertumbuh ya? Iya, aku sangat setuju sebenarnya itu. Karena dari ekskul ya, karena kan Iya. dari selesainya belajar kegiatan belajar mengajar, kita ke ekskul kan. Pasti passion setiap orang beda-beda kan. Iya, Makanya passion sekolah setiap orang menyiapkan beda-beda. dari yang ekskul yang olahraga, ekskul yang kreativitas, terus juga kayak kamu yang kayak ensemble, bahkan yang nyanyi juga pasti ada. Iya. Dan itu membuat passion semua anak-anak bertumbuh sehingga anak-anak yang nggak mempunyai passion, yang mungkin masih bingung menentukan, jadi dia ada passionnya dari ekskul itu. Iya, Aku juga bener. setuju sih. Ada satu hal juga yang paling penting nih menurut aku, Apa kayak tuh? sebenarnya di antara semuanya ini tuh kita juga harus bisa memanage waktu kita. Wah, iya bener, Iya. manage waktu tuh penting banget. Manage waktu tuh bener-bener satu hal yang pokok banget kayak untuk menjalani semua ini. Semuanya prosesnya dari awal sampai habis ya. Iya. Apalagi kalau kita kurang manage waktu tuh Iya. kayak wah susah banget. Aku pribadi sebenarnya susah banget untuk manage waktu. Aku juga. Kayak udahlah ini penting nih, ini penting. Itu lebih penting deh. Jadi aku kayak Plan oh ya. nanti aja itu yang ini nanti aja. Ini nanti aja. Padahal sebenarnya bisa dilakuin saat itu juga. Tapi ya namanya manusia. Jadi kayak udahlah nanti aja, akhirnya nggak keselesaian, jadi malah kelabakan kayak Iya. akhirnya
ya nggak berhasil deh akhirnya. Dan kayak anak-anak sepantaran kita, seumuran kita, bahkan yang udah kuliah juga, teman-teman listeners juga yang udah kuliah juga pasti ngerasain tuh, lagi ngerasa namanya labil. Sekarang kita tuh labil banget tau. Kayak ngerasa manage waktu aja masih kurang, kayak ntar lagi deh, masih bisa nge-scroll deh, masih bisa tidur deh. Bahkan kita ngelihat jam aja, masih jam segini, ntar aja ngerjainnya malam aja deh. Justru malam jadi males. Karena aku juga ngerasa kayak gitu. Iya. Aku pernah kayak gitu. Akhirnya nggak kelar, bener kata kamu, aku nggak ngerjain. Mm-mm. Malahan kalau kamu kan nggak selesai, aku nggak ngerjain. Aku nggak kelar, nggak kerjain pokoknya. Iya, bener banget. Nah, berarti di sini tuh sebenarnya passion tuh bukan soal perasaan aja ya, bukan Iya, tentang perasaan kita. Tapi ini tuh sebenarnya juga bisa jalan karir, bisa juga untuk menyeimbangkan tekanan yang ada dalam diri kita juga. iya betul. Tapi kembali lagi sebenarnya kita harus terus mengeksplor semuanya. Jadi harus memperluas Zona zona nyaman. nyaman kita. Iya, memperluas zona nyaman. Makanya berani coba hal yang baru, tapi itu nggak menjadikan kita sebagai pressure buat kita, Iya, tapi justru buat enjoy dan kita bisa memperluas. bener banget. Kalau kamu Leon, ada gak sih hal yang baru kamu coba gitu? Coba nih, hal yang baru coba nih ya. Ya, eh Podcast sih. sama dong. Aku juga aku baru coba. Ini bener-bener listener harus tahu. Aku sebenarnya saat ini bener-bener kayak deg-degan banget mau ngomong. Tahu sebenarnya aku dari tadi tuh gemeteran kalau ngomong. Tapi Gak apa-apa. ini tuh benar-benar menyenangkan menurut aku. Kayak pengalaman baru aku bisa duduk di sini dan berbicara sebagai Iya, anak podcast. Keren banget, gila. karena kamu juga begitu ya. Aku juga ngerasa kayak gitu. Karena biasanya tuh aku kan main musik kan, Iya. ngiringin orang-orang juga. Jadi aku nggak terlalu terbiasa buat di depan kamera kayak gini, diliatin sama penonton listener semua. Jadi aku lumayan kayak, aduh gimana ya ngomongnya, jangan sampai salah. Kan biasanya aku kan main musik jadi ngiringin orang-orang, aku nggak biasa masuk kamera. Jadi kalau masuk kamera gini agak deg-degan. Tapi Sama. ya let it flow aja, enjoy aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Iya. Nih, em, ada nih yang harus kita bahas juga. Apa tuh? Pastinya kita di sini tuh ada yang mengalami kayak orang tua tuh nggak setuju dengan pilihan kita, Nah, dengan iya juga passion kita. bener-bener. Ini kita harus gimana nih? Nah, iya bener-bener. Kalau menurut aku ya, yang pertama, sebelum kita jadi kepaksa ikut kata orang tua, yang pertama itu perlu komunikasi sih. Itu paling penting, komunikasi sama orang tua. Bener komunikasi sama. Karena menurut aku kalau kita nggak ngomong, orang tua jadi nggak tahu dong. Makanya orang tua mengarahkan kan. Iya. Nah, terus yang kedua, selain komunikasi paling penting nih. Yang kedua, kalau misalkan udah kepaksa, kayak kamu bilang tadi, kita perlu namanya berani untuk mencoba hal yang baru. Karena coba hal yang baru itu bukan suatu pressure, tekanan buat kita. Jangan jadi itu tekanan, tapi jadiin sebagai pemacu diri kita untuk mencoba hal yang baru. Iya, bener Sebagai banget. tantangan. Mm-mm. Jadi kita nggak menjadikan itu pressure, tapi bisa menjadikan passion. Justru kita bisa menemukan passion kita di situ. Dan yang paling penting itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya orang tua tuh benar-benar kayak mau sesuatu yang terbaik buat kita ya. Jadi di situ tuh kalau emang kita ini ya, listeners ya, kalau misalkan kita tuh benar-benar mau dengan passion kita kayak tujuan kita tuh harus bilang ke orang tua bahwa kita benar-benar ingin di jalur itu dan mau membuktikan kepada mereka. Jangan kita cuman asal ngomong, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi kita nggak ngebuktiin ke orang tua kalau kita benar-benar bisa di hal itu. Betul. Karena sebenarnya eh, orang-orang itu belum banyak yang bisa melihat kalau misalkan dari passion kita itu tuh bisa menjadi sesuatu hal yang sangat em, kayak berhasil banget di dalam hidup kita. Mungkin bukan berhasil di kehidupan orang lain, Iya. tapi itu tuh yang kayak suatu keberhasilan di Pencapaian kita iya, yang pencapaian paling kita bagus. yang paling bagus di dalam diri kita. Untuk itu, listeners harus mau membuktikan kepada orang tua, jangan cuma ngomong doang. Karena emang di mana-mana manusia tuh perlu namanya bukti kan. Iya, benar. Cuman bukti. kadang-kadang manusia itu suka melihat cuman dari hasilnya doang.
Jadi kalau misalkan hasilnya kurang, ya berarti emang kamu salah ngambil passion kamu di situ. Ngapain coba gitu-gitu kan, masih kan mereka malah ngejudge kan. Iya, Nah, bener makanya banget. di situ perlu namanya teman-teman listeners, perlu namanya keseriusan dalam menjalani passion teman-teman semua. Perlu Iya, serius, perlu fokus, dan perlu komunikasi juga. iya bener banget. Kadang orang juga suka lupa jadinya sama Hmm, orang-orang di sekitar dia. Jadi dia saking fokusnya nih sama passion yang dia pengen kejar, bagus ya, dia pengen ngejar passion dia supaya jadiin itu suatu pencapaian buat kebanggaan dia ya. Tapi jangan lupa buat bersosialisasi sama orang-orang di sekitar. iya bener banget. Dan kalau kamu yang mendengarkan podcast ini masih bingung gitu atau masih gimana gitu rasanya, Gak nggak apa-apa. apa-apa, santai aja, pelan-pelan aja. Ya, namanya kita juga belajar kan, kita belajar bareng-bareng. Karena belajar karena kalau misalkan kita belajar dari kesalahan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita lakuin karena itu bisa jadi suatu pembelajaran dari kesalahan itu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Iya, jangan takut untuk mengeksplorasi. Semuanya ya, semua. Kita memperluas zona nyaman kita. Iya, makanya jangan pernah merasa kayak saat kamu nggak suka ini, kamu malah ngerasa kayak kepaksa kan. Iya, bener banget. Kepaksa itu nggak enak. Jadi Iya. mood kamu udah nggak enak. Ya justru itu kita harus komunikasi nggak sih biar orang tua juga tahu apa. Penting ya, Iya, bener. apa mau kita tuh kita harus bicarakan gitu. Jangan kita malah diem dan langsung iya iya aja. Kalau emang ada pemikiran kamu sendiri, coba kamu bicarakan. Kayak aku ada cerita sedikit nih, Wah, sedikit asik sharing, cerita nih. sedikit sharing Oke, apa? tentang aku kan mau masuk kuliah nih. Ya. Ya aku masih bingung banget sebenarnya. Hmm. Waktu kelas 12 tuh benar-benar kayak hilang arah, kayak aku nggak tahu harus kemana lagi. Terus akhirnya nggak tahu kepikiran aku tuh langsung terbuka kayak terbuka gitu. Terbuka, wow. Terus aku kepikiran untuk study abroad. Wah, Ya, keren banget ya listeners. aku kepikiran untuk study abroad dan aku kayak aduh, bilang nggak ya sama orang tua, bilang nggak ya. Tapi itu keren loh. Iya, tapi orang tua tuh udah kayak, kamu ambil ini aja, ambil ini aja. Ini loh bagus buat masa depan kamu. Ini loh penting, kayak zaman sekarang ini semua orang tuh butuh dokter, kayak itulah segala macam bla bla bla. Jadi kamu agak ke distract ya Iya. buat ngomong tuh kayak udah diginiin sama orang tua gimana Iya, ya, udah ke jadi distract kayak ya kamu nggak bingung. enak gitu. Apalagi dulunya kan aku sempat mau masuk kesenian, tapi Kesenian. iya, tapi nggak diizinin, kayak itu nggak akan menjamin masa depan kamu. Nah, akhirnya karena itu, akhirnya itu cuma jadi sekedar hal yang bisa membantu aku untuk Menopang pressure ya. iya, menopang pressure aku. Nah, lanjut cerita tadi, akhirnya di satu momen aku memberanikan diri untuk bilang ke orang tua aku, aku pengen masuk jurusan ini, terus rencananya kalau misalkan aku nggak keterima di sini atau nggak keterima di sana, aku mau fokus di bahasa aja. Lalu aku mau study abroad gitu, kayak langsung belajar di luar negeri aja. Wih, keren Terus banget. akhirnya ternyata jawaban dari orang tua tuh nggak sesuai dengan pikiran aku. Kayak di pikiran aku bakal ditolak, kayak nggak usah, nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh jauh-jauh kayak gini gitu lah. Ternyata aku dibolehin untuk hal itu. Nah, listener semua, dari pengalaman aku ini nggak ada salahnya kita mencoba untuk bicara sama orang tua. Kayak semua itu harus kita coba, karena kalau kita nggak coba itu kita nggak akan tahu hasilnya, karena itu benar-benar ternyata bisa jadi itu sangat membantu diri kita gitu. Jadi perlu namanya keberanian untuk berbicara ya teman-teman semuanya. Keberanian dalam diri kita itu harus dikembangkan. Gak boleh kita menghilangkan rasa keberanian dari diri kita, malah menciut, itu gak boleh guys. Iya. Jadi itu beneran keren banget ya listeners ya. Jadi ya kita doain aja teman kita Sharon ya mau study abroad. Asik. Amin amin. Jadi udah yakin nih study abroad ya? Oh yakin dong. Wis. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya passion aku sama
jurusan yang bakal aku ambil nanti sebenarnya agak jauh ya. Jauh. Iya agak jauh. Emang Jadi ambil kan apa? tadi aku bilang passion aku tuh suka nyanyi dan suka main musik ya. Aku Iya bener-bener bener. kayak kalau di situ aku udah bener-bener kreatif. Aku udah bisa lah, yang penting aku bisa mainnya. Asal aku bisa, aku tahu lagunya, aku mainkan. Nah tapi jurusan yang aku ambil, aku ambil IT. Waduh, IT nih. Jadi anak Jadi IT. aku ngelihat em, emang dari kecil lah aku udah pengen dari IT. Aku demen kayak searching sesuatu, aku demen banget. Ngulik-ngulik sampai ke bagian akar, aku demen banget Waduh, di IT kayak gitu. keren juga. Jadi aku ngelihatnya antara mau disambungin sama musik-musik tadi, aku ngeliatnya tuh kayak teknologi sekarang yang terbaru bisa disambungkan dengan musik-musik modern juga. Jadi kan sekarang kan, kalau sekarang kamu ngeliat kan orang tuh banyak-banyak nge-cover lagu, dia ada ketukan drum, ada gitar, tapi dia cuma nyanyi doang. Oh iya. Nah itu gimana? Itu ngerekam kan, Mm-mm. dia ngerekam dulu, baru dia masukin dalam satu klip gitu, baru dia puter, dia tinggal nyanyi doang. Di YouTube sekarang banyak banget kayak gitu. Keren juga Dan ya. aku ngeliat kayak gitu, wah kayak keren banget. Nah makanya aku penasaran di IT ini cara nyambungin ke musik itu bakal seru banget kayaknya. Waduh, Ya keren aku nyoba kayak juga. gitu Ih, sih. keren keren keren. Dan makanya itu juga aku pengen nyoba hal baru kayak gitu. Bagus banget. Ya, teman-teman listeners, kita juga doakan teman kita Leon Oke dalam oke. pemilihan jurusannya, semoga dia berhasil ya ke depannya. Amin. Amin. Kita tutup lah ya. Ya, kita tutup deh. Aduh udah kebanyakan lagi. Jangan kangen ya, jangan kangen listeners. Jangan kangen aku juga. Kalau begitu aku Leon, Aku Sharon. kami pamit undur diri. Bye bye.